Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama aku Syabilah Marsanda. Pada video kali ini aku akan menjawab soal ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Habib Anwar Al-Ansori MPD. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata philos yang berarti cinta yang sangat dalam dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat merupakan cinta akan kebijaksanaan. Pada hakikatnya filsafat itu dimulai dengan rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu. Nah, sehingga sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat itu muncul dengan adanya rasa ingin tahu dan rasa ragu-ragu yang mendalam. Berfilsafat itu berarti berpikir, tapi berpikir itu bukan berarti berfilsafat. Hal ini disebabkan oleh berfilsafat berarti berpikir, artinya dengan bermakna dalam arti berpikir itu ada manfaat, makna dan tujuannya, sehingga mudah untuk direalisasikan dari berpikir itu karena sudah memiliki acuan dan tujuan yang pasti. Dan yang paling utama, hasil dari berpikir itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Berpikir tidak berarti berfilsafat, karena isi dari berpikir itu belum tentu bermakna atau memiliki tujuan yang jelas, atau mungkin saja hanya khayalan belaka. Filsafat membawa kita berpikir secara mendalam, maksudnya untuk mencari kebenaran yang sebenarnya dan mempertimbangkan semua aspek, serta menuntun kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Berpikir filsafat itu sama halnya berfilsafat, namun tidak semua orang berpikir itu termasuk berfilsafat. Nah, ada nih ciri-ciri dalam berpikir filsafat, yaitu salah satunya adalah metode, cara atau jalan yang biasa digunakan oleh para filsuf dalam berfilsafat. Yang kedua, ada berpikir rasional. Ciri pemikiran filsafat pertama-tama harus berpikir secara rasional, bukan cuma imajinasi belaka. Ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu harus dapat diterima secara akal sehat. Sejumlah peradaban memiliki hubungan dan pengaruh terhadap pemikiran manusia. Hal ini terlihat jelas dalam sejarah pemikiran filsafat. Misalnya, pada peradaban Yunani kuno, memberikan pengaruh terhadap model filsafat pada zaman tersebut. Nah, Ahmad Tafsir mengungkapkan bahwa dua hal yang memicu timbulnya filsafat, yaitu dongeng tahayul atau mitos dan keindahan alam. Dongeng dan tahayul. Dahulu dongeng dan tahayul ini sangat berpengaruh, bahkan sampai sekarang ini pun masih belum sepenuhnya hilang. Mencari jawaban atas masalah-masalah yang ada melalui dongeng dan tahayul disebut berpikir secara irasional. Tentu saja pengetahuan yang diperoleh secara irasional itu belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dongeng dan tahayul dimiliki oleh suatu masyarakat, kebudayaan, ataupun bangsa. Terdapat beberapa orang dalam masyarakat tersebut gak langsung percaya begitu aja. Lalu ia mulai berpikir kritis dan mencari jawabannya, maka dari situlah muncul filsafat. Keindahan alam yang besar terutama ketika malam hari. Keingintahuan untuk mengetahui rahasia alam yang berupa pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya itu menimbulkan filsafat. Ketakjuban mereka juga dalam menyaksikan keindahan alam menyebabkan mereka ingin mengetahui rahasia-rahasia alam semesta. Sikap heran atau takjub tersebut melahirkan sikap bertanya, dan pertanyaan itu akan dipertanyakan kembali karena selalu sangsi pada kebenaran yang ditemukannya itu. Angan-angan melahirkan filsafat. Kenapa dikatakan seperti itu?
Karena kita selalu memikirkan atau membayangkan apakah hal yang belum kita ketahui ini benar atau tidak, sehingga muncul berbagai macam ide untuk membuktikan kebenaran tersebut dengan proses berfilsafat. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Hal ini disebabkan karena pada saat itu terjadi perubahan pola pikir mitosentris, yaitu pola pikir yang sangat mengandalkan mitos untuk menjelaskan suatu fenomena alam. Periodisasi filsafat Yunani ini terbagi menjadi 4 masa. Ada zaman Yunani kuno, zaman keemasan atau klasik, zaman kegelapan, dan zaman modern. Zaman Yunani kuno. Pada periode ini muncullah filosof pertama yang mengkaji tentang asal-usul alam, yaitu Thales. Pada masa itu ia mengatakan bahwa asal alam adalah air karena unsur terpenting bagi setiap makhluk hidup adalah air. Air dapat berubah menjadi gas seperti uap dan benda padat seperti es. Dan bumi ini juga berada di atas air. Selanjutnya, Heraklitos. Heraklitos ini berpendapat bahwa segala yang ada selalu berubah dan sedang menjadi. Ia mempercayai bahwa asas yang pertama dari alam semesta adalah api. Api dianggapnya sebagai lambang perubahan dan kesatuan. Parmenides merupakan ahli filsuf yang pertama kali memikirkan hakikat tentang ada atau eksis. Menurut pendapat Parmenides, apa yang disebut sebagai realitas adalah bukan gerak dan perubahan, melainkan yang ada itu ada dan yang tidak ada adalah tidak ada, sehingga tidak dapat dipikirkan. Zaman keemasan atau puncak dari filsafat Yunani kuno atau klasik. Socrates menyebutkan bahwa filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengandalkan akal budi. Eksistensi manusia merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. Pemikiran filsafatnya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmania dan rohania. Yang keduanya itu tidak dapat dipisahkan, karena dengan keterkaitan kedua hal tersebut banyak nilai yang dihasilkan. Plato. Sebagai titik tolak pemikiran filsafatnya, ia mencoba menyelesaikan permasalahan nama, yakni teori Heraklitos mana yang berubah-ubah atau teori Parmenides atau yang tetap. Pengetahuan yang diperoleh lewat indera disebutnya sebagai pengetahuan indera, dan pengetahuan yang diperoleh lewat akal disebutnya sebagai pengetahuan akal. Plato menerangkan bahwa manusia itu sesungguhnya berada di dalam dua dunia, yaitu dunia pengalaman yang bersifat tidak tetap dan dunia yang bersifat tetap. Dunia sesungguhnya atau dunia realitas adalah dunia ide. Aristoteles. Sebagai murid Plato, memiliki banyak hal yang tidak setuju dengan apa yang dia peroleh dari gurunya. Nah, Aristoteles baginya itu ide bukanlah terletak dalam dunia abadi sebagaimana dikemukakan oleh Plato, tetapi justru terletak pada kenyataan atau benda-benda itu sendiri. Setiap benda mempunyai dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu materi dan bentuk. Setiap aspek kehidupan manusia dapat dijadikan objek pemikiran dan analisis. Zaman kegelapan. Zaman ini dikenal sebagai abad pertengahan. Filsafat pada zaman ini tuh dikuasai oleh pemikiran keagamaan, yaitu umat Kristiani. Pihak gereja membatasi para filosof dalam berpikir, sehingga ilmu pengetahuan terhambat dan tidak bisa berkembang karena semuanya itu diatur oleh doktrin-doktrin gereja yang berdasarkan pada keyakinan. Tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan yaitu Plotinus. Plotinus adalah filosof pertama yang mengajukan teori penciptaan alam semesta. Ajaran Plotinus terfokus dalam 3 kajian inti, yakni yang esa yaitu the one, akal yaitu intellect, dan jiwa yaitu soul. Agustinus meyakini bahwa manusia tidak bisa memiliki pengetahuan dari dirinya sendiri kalau tidak disinari dan dicahayai oleh sinar Tuhan. Ia mengatakan bahwa setiap pengertian tentang kemungkinan pasti mengandung kesungguhan. Ia sependapat dengan Plotinus yang mengatakan bahwa Tuhan itu di atas segala jenis. Sifat Tuhan yang paling penting ialah kekal, bijaksana, maha kuasa, tidak terbatas, maha tahu, maha sempurna, dan tidak dapat diubah. Tuhan merupakan suatu kebenaran yang abadi. Zaman modern.
Nah, para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan berasal dari diri manusia sendiri. Rasionalisme. Rasionalisme menurut Descartes merupakan paham yang lebih menekankan pada penggunaan akal untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah kebenaran yang pasti berasal dari akal. Empirisme. Teori Hume ini meruntuhkan teori rasionalisme yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan adalah melalui akal. Menurut Hume, pengetahuan itu bersumber dari pengalaman yang diterima oleh kesan indrawi. Hal demikian mendorong bagi kita bahwa untuk menemukan sebuah pengetahuan kita memerlukan pengalaman. Kritisisme kan berpendapat bahwa rasionalisme dan empirisme harus digabungkan karena menurutnya paham rasionalisme dan empirisme ini memiliki kelemahan masing-masing. Pada awalnya kan mengikuti rasionalisme tapi kemudian terpengaruh oleh empirismenya Hume. Walaupun demikian, kan tidak begitu mudah menerimanya karena ia mengetahui bahwa dalam empirisme terkandung skeptisisme. Menurut Kant, walaupun semua pengetahuan itu kan bersumber pada akal, itu rasionalisme, tetapi adanya pengertian itu timbul dari adanya pengalaman, yaitu empirisme. Jadi metode berpikirnya Immanuel Kant ini disebut dengan metode kritis. Nah, kritisisme ialah filsafat yang memulai perjalanan terlebih dahulu dengan menyelidiki kemampuan dan batas-batas akal. Walaupun kan mendasarkan diri pada nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal, sehingga akal bisa mengenal batas-batasnya. Filosof-filosof besar Islam. Al-Kindi. Menurut Al-Kindi, filsafat merupakan ilmu yang amat mulia di atas ilmu-ilmu yang lain, dan kemuliaan yang tertinggi dari berbagai macam cabang filsafat adalah filsafat pertama, yaitu ilmu kebenaran pertama yang menjadi penyebab setiap kebenaran. Menurut Al-Kindi, filosof adalah orang yang berupaya memperoleh kebenaran dan hidup mengamalkan kebenaran yang diperolehnya, yaitu orang hidup yang menjunjung tinggi nilai keadilan atau hidup adil. Dengan demikian, filsafat yang sebenarnya bukan hanya pengetahuan tentang kebenaran aja, akan tetapi di samping itu juga merupakan aktualisasi atau pengalaman dari kebenaran itu. Filosof yang sejati adalah yang mampu memperoleh kebijaksanaan dan mengamalkan kebijaksanaan itu. Al-Ghazali. Al-Ghazali menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai ketuhanan atau metafisika, maka disinilah terdapat sebagian besar kesalahan para filosof karena tidak dapat mengemukakan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Ia mengambil kesimpulan bahwa mempergunakan akal semata-mata dalam soal ketuhanan adalah seperti mempergunakan alat yang tidak mencukupi kebutuhan. Mengenai kejadian alam dan dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari iradat atau kehendak Tuhan semata-mata, yang dimana tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Kehendak Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Kehendak Tuhan adalah mutlak, bebas dari ikatan waktu dan ruang. Tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap dan dikesankan pada akal manusia, terbatas dalam pengertian ruang maupun waktu. Al-Ghazali menganggap bahwa Tuhan adalah transenden, tetapi kemauan kehendak Tuhan itu imanen di atas dunia ini dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian. Pentingnya ilmu berdasarkan Al-Quran. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30-33 menunjukkan betapa pentingnya ilmu untuk manusia. Bahkan manusia pertama yang Allah ciptakan, yaitu Adam dan Hawa, langsung mendapatkan pelajaran tentang apa aja yang ada di dalam surga.
Nah, ayat tersebut juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama ilmu pengetahuan, di mana kita semua mempunyai potensi untuk mengembangkan apa yang sudah kita miliki bersama, yaitu akal pikiran kita yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Ilmu yang ada membuat manusia itu menjadi lebih baik. Dengan ilmu, manusia dapat mengarahkan perilakunya. Dengan perasaannya, manusia mendapatkan kesenangan. Kombinasi keduanya membuat hidup manusia lebih terarah, masuk akal dan juga bermanfaat. Tidak dapat disangkal bahwa ilmu sangat berperan dalam kehidupan manusia, maka bekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat sebanyak-banyaknya. Konsep sekularisme Barat dan konsep filsafat Islam. Konsep sekularisme yaitu suatu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang dimana senantiasa berpendirian bahwa paham agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Sekularisme ini memiliki ciri yang meyakini bahwa nilai keagamaan harus dipindahkan dari nilai-nilai kehidupan dunia dan seluruh aspeknya. Ia menyebarkan paham ideologisnya melalui prinsip pragmatisme dan utilitarianisme, kegiatan yang sifatnya politis bebas dari pengaruh agama. Munculnya paham sekularisme ini di benua Eropa karena pengalaman buruk di daerah-daerah Eropa terhadap peran agama dalam pemerintahan maupun kehidupan sosial keagamaannya. Penerapan sistem sekuler pada negara-negara Eropa menjadikan masyarakat berkembang bebas dari kungkungan dogma-dogma agama yang pada waktu itu sangatlah mendominasi. Filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang keberadaannya telah menimbulkan pro dan kontra. Sebagian mereka yang berpikiran maju, yang ditandai dengan sifat terbuka, rasional, kritis, objektif, dan mau mengikuti zaman tanpa meninggalkan prinsip atau ajaran dasar yang bersifat asasi dan bersifat liberal, cenderung mau menerima pemikiran filsafat Islam. Sedangkan bagi mereka yang bersifat tradisional, yakni masih berpegang teguh kepada doktrin ajaran Al-Quran dan Al-Hadis secara tekstual, cenderung kurang mau menerima filsafat, bahkan bisa saja menolaknya karena takut dapat melemahkan iman. Filsafat Islam ini berpedoman pada ajaran Islam. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa filsafat Islam adalah merupakan hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Nah, objek filsafat Islam ialah objek kajian filsafat pada umumnya, yaitu realitas baik yang material maupun yang gaib. Perbedaannya itu terletak pada subjek yang mempunyai komitmen Quran. Dalam hubungan ini, objek kajian filsafat dalam tema besar adalah Tuhan, alam, manusia, dan kebudayaan. Tema besar itu hendaknya dapat dijabarkan lebih spesifik sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga dapat ditarik benang merah dari perkembangan sejarah pemikiran kefilsafatan yang ada hingga sekarang ini. Penyelidikan dan pembagian filsafat menurut objeknya. Nah, dalam buku Filsafat Agama Titik Temu Akal dengan wahyu karangan Dr. Haji Hamziah Yakub diketahui bahwa sesuatu yang berwujud inilah yang menjadi penyelidikan, menjadi pembagian filsafat menurut objeknya. Ada umum. Nah, ada umum merupakan cara menyelidiki apa yang ditinjau secara umum. Dalam realitanya terdapat bermacam-macam yang kesemuanya itu mungkin adanya. Dalam bahasa Eropa, ada umum ini disebut ontologia yang berarti ada. Ada mutlak. Ada mutlak ini adalah sesuatu yang secara mutlak, yakni zat yang wajib adanya, tidak tergantung kepada apa dan siapapun juga. Ia merupakan asal segala sesuatu. Ini disebut dengan Tuhan. Dalam bahasa Arab disebut Allah. Komologia yaitu filsafat yang mencari hakikat alam, dipelajari apakah sebenarnya alam dan bagaimanakah hubungannya dengan ada mutlak. Nah, kosmologia ini ialah filsafat alam yang menerangkan bahwa adanya alam adalah tidak mutlak. Alam dan isinya ada itu karena Allah. Antropologia atau filsafat manusia
Kenapa disebut manusia? Karena manusia termasuk ada yang tidak mutlak, maka juga menjadi objek pembahasan. Apakah manusia itu sebenarnya? Apakah kemampuan-kemampuannya? Dan apakah pendorong-pendorong atas tindakan yang dilakukan oleh manusia? Semua itu diselidiki dan dibahas dalam antropologia. Etika. Etika adalah filsafat yang menyelidiki akan tingkah laku manusia. Logika. Logika ialah filsafat akal budi. Akal budi adalah yang terpenting dalam penyelidikan manusia untuk mengetahui suatu kebenaran. Tanpa kepastian tentang logika, maka semua penyelidikan tidak mempunyai kekuatan dasar. Oleh karena itu, dipersoalkan apakah manusia mempunyai akal budi dan dapatkah akal budi itu mencari suatu kebenaran. Maka penyelidikan akal budi itu disebut dengan filsafat akal budi atau logika. Nah, filsafat akal budi ini disebut juga dengan epistemologi. Berpikir merupakan hal yang lazim dilakukan oleh semua orang. Tidak hanya dari kalangan tertentu aja, tapi semua kalangan masyarakat juga bisa berpikir. Nah, berpikir filsafat sangatlah penting untuk semua orang dalam rangka menjalani aktivitasnya sehari-hari atau untuk mencari solusi bagi sebuah permasalahan. Beberapa manfaat berpikir filsafat yaitu mengajarkan kita cara untuk berpikir kritis sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan, menggunakan akal secara proporsional, membuka wawasan berpikir menuju ke arah penghayatan, dan masih banyak lagi manfaatnya. Filsafat membawa kita berpikir secara mendalam, itu maksudnya untuk mencari kebenaran substansial atau kebenaran yang sebenar-benarnya dan mempertimbangkan semua aspek, serta menuntun kita untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir secara mendalam sampai pemahaman secara hakikatnya. Maka dari itu bisa dikatakan filsafat adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang metode berpikir secara komprehensif, sehingga bisa disimpulkan bahwa gunanya kita belajar filsafat adalah untuk bisa menganalisis atau menganalisa dan mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada sesuai dengan realita, serta solusi itu juga bisa direalisasikan. Nah, selesai sudah nih pemaparan jawaban-jawaban dari aku. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan jawabanku tadi, mohon dimaafkan ya. Dan jika ada tambahan, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.